Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kecepatan pemahaman Youlan menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Wanita muda ini sangat berbakat dan cerdas. Jika dia dirawat dengan baik, dia pasti bisa menjadi ahli top di dataran tengah di masa depan. Keringat dingin muncul di dahi Yulan setelah menyelesaikan teknik telapak tangannya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia diam-diam melirik Xiaoyan saat dia bertanya dengan ragu, "Kepala Pavilion Junior, bagaimana penampilan Yulan?" Kata Yulan. "Sangat bagus," kata Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan ragu sejenak setelah melihat kecemerlangan di wajah kecil Youlan sebelum akhirnya dia bertanya, "Ada sesuatu, aku ingin tahu apakah kamu tertarik?" Tanya Xiaoyan. "Apa itu?" kata Youlan buru-buru bertanya. Xiaoyan menegakkan dagunya, dia mengamati Youlan sebelum menjawab, "Jadilah muridku," kata Xiaoyan. "Hah?" kata Youlan langsung terkejut saat mendengar itu, dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Xiaoyan menjadi agak canggung saat melihat reaksi Youlan, tidak disangka dia akan menerima perlakuan seperti itu saat pertama kali dia mengucapkan kata-kata ini. "Kepala Junior, bisakah aku menjadi murid dalam nama?" tanya Youlan mengerutkan keningnya. Kata-kata Youlan menyebabkan Xiaoyan terbatuk. Dengan statusnya saat ini akan ada banyak orang akan bergegas jika dia benar-benar ingin menerima seorang murid, namun wanita muda di depannya ini penuh dengan persyaratan. "Baiklah, terserah padamu," kata Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Senyuman gembira segera muncul di wajah cantik Youlan ketika dia mendengar itu, menjadi seorang murid dalam nama. Itu artinya dia tidak terikat, begitu dia menjadi cukup kuat di masa depan, itu tidak akan mengikatnya, etika apapun tidak akan menjadi masalah. Ruang di bagian dalam alam bintang tiba-tiba berfluktuasi sementara Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suara spasial yang sebagian hadir menyebar dari gunung belakang alam bintang. Xiaoyan terkejut saat merasakan fluktuasi spasial namun kegembiraan segera muncul di matanya saat memikirkan lubang spasial telah berhasil dibangun. "Youlan, saya akan melakukan perjalanan untuk jangka waktu beberapa hari, kamu harus pergi dan mencari guru besar, dia akan mengajarimu," kata Xiaoyan menoleh dan tersenyum. "Iya, Kepala Junior," kata Youlan menjadi sedikit pahit ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi untuk jangka waktu tertentu dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti itu sekarang," kata Xiaoyan tersenyum. "Ya guru," kata Youlan yang wajahnya memerah saat melihat ekspresi menggoda di wajah Xiaoyan dan hanya bisa menjawab dengan lembut. Xiaoyan tersenyum puas saat mendengar kata Youlan, dia mengusap kepala Youlan dan tersenyum saat berkata, "Lakukan yang terbaik, saya berharap kamu akan maju ke kelas Dou Huang saat berikutnya saya kembali," kata Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengatakan itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang bergegas ke gunung belakang di mana riak spasial dipancarkan di depan banyak tatapan penuh hormat. Youlan menurunkan wajahnya setelah melihat Xiaoyan menghilang ke kejauhan. Dia berbicara dengan nada agak putus asa, "Sudah berakhir, aku telah menjadi murid kepala junior, peluangku akan menjadi jauh lebih rendah di masa depan. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Statusku sebagai murid hanya dalam nama. Aku harus bertahan sampai akhir. Seorang guru juga bisa dipersiapkan," gumam Youlan mengepalkan tangannya. Sementara Xiaoyan bergegas ke gunung belakang, lubang spasial setinggi 100 kaki perlahan muncul di panggung batu di atas gunung, kekuatan spasial yang liar dan kejam meletus dari dalam dan dengan cepat menyebar. "Guru, apakah kamu berhasil?" kata Xiaoyan yang muncul tidak jauh dari lubang spasial. "Iya," kata Yao Lao tersenyum dan mengangguk, dia segera berbalik, menatap Xiaoyan dan bertanya, "Apakah kamu sudah bertemu gadis kecil itu?" kata Yao Lao. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk, "Aku telah bertemu dengannya, bakatnya memang luar biasa, jika dia dirawat dengan benar, prestasinya pasti luar biasa," kata Xiaoyan. "Sudahkah kamu menerimanya sebagai murid?" tanya Yao Lao tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan menjelaskan masalah sebelumnya, ketika Yao Lao mendengar bahwa Youlan hanya bersedia menjadi murid dalam nama, dia tanpa sadar tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa jika itu hanya dalam nama, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini," kata Yao Lao. Xiaoyan mengangguk dan dengan cepat bertanya, "Kapan aku akan berangkat?"
Aku khawatir kamu harus menunggu beberapa hari lagi, lubang spasial ini masih belum stabil. Selain itu aku pikir kita harus mencari beberapa ahli pembantu selama beberapa hari ke depan. Pasti akan ada banyak ahli dari Sekte Jiwa yang membantu Sekte Singa Mendalam, kita harus bersiap sepenuhnya, kata Yao Lao. Ahli pembantu lain, gumam Xiao Yan mengerutkan keningnya, di mana mereka bisa menemukan ahli pembantu lain? Apakah kamu sudah melupakan kemampuan mengumpulkan seorang alkemis? Aku sudah menyebarkan berita bahwa kita mengundang ahli dari seluruh penjuru, namun syaratnya adalah seseorang harus mencapai kelas Douzun. Hadiahnya masing-masing adalah 3 pil obat tingkat 8, jumlah warna petir pil tingkat 8 akan ditentukan oleh kekuatan masing-masing dan kontribusinya, kata Yao Lao tersenyum. Aku yakin akan banyak orang akan datang, pada saat itu, kamu akan memimpin mereka ke wilayah barat laut benua dan kemudian menyerang Sekte Singa Mendalam untuk segera mengakhiri perang, kata Yao Lao. Xiao Yan mengangguk dan tanpa daya bertanya, bukankah ini terlalu murah hati? 3 pil obat tingkat 8 untuk masing-masing. Ini akan menjadi jumlah yang cukup besar jika 20-30 orang yang datang, kata Xiao Yan. Tenang, seharusnya tidak ada masalah selama itu adalah pil obat di bawah tingkat 9. Kata Yao Lao tersenyum, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar itu. Dengan dibangunnya lubang cacing, alam bintang tiba-tiba menjadi lebih ramai selama beberapa hari berikutnya dengan undangan yang dikeluarkan Yao Lao. Karena itu seluruh dataran tengah berubah menjadi keributan setelah undangan dikeluarkan. 3 pil obat tingkat 8 memiliki daya pikat yang kuat bahkan untuk seorang Douzun. Paviliun Bintang jatuh ramai selama 3 hari penuh karena undangan itu. Yao Lao secara pribadi memilih orang-orang selama 3 hari ini. Dia telah memilih 20 ahli. Kekuatan 20 orang ini semuanya setidaknya 3 bintang Douzun. 3 dari mereka bahkan telah mencapai bintang 8 Douzun. Di gunung belakang alam bintang 3 hari kemudian, nampak puluhan sosok berdiri dengan doci kuat yang menyebar dari tubuh mereka membuat tempat di sekitar daerah ini nampak bergetar karena tekanan menakutkan yang berkumpul. Semuanya, saya rasa kalian semua sudah mengetahui tujuan dari perjalanan ini. Begitu kita tiba di wilayah barat laut benua, saya berharap semua orang akan mendengarkan perintahku, kata Xiao Yan berdiri di depan banyak sosok dan berbicara dengan senyum tipis. Kepala Paviliun Junior, yakinlah, hanya faksi belaka dari tempat barbar bukanlah apa-apa, kata seorang ahli, yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Meskipun Xiao Yan lebih muda dari mereka, namun mereka sadar bahwa pemuda ini lebih kuat dari mereka semua, karenanya mereka tidak menolak diperintahkan olehnya, terlebih lagi mereka semua dengan jelas menyadari identitas Xiao Yan. Kepala Paviliun Junior tidak perlu khawatir. Kami telah diundang oleh Kepala Paviliun Yao. Karena itu kami tidak akan mengubah pikiran di tengah jalan, lagi pula kami baru mendapatkan setengah dari hadiah kami, kata seorang berwajah merah yang memimpin kelompok tersenyum. Kalau begitu, aku akan merepotkan Tuan Lu, kata Xiao Yan menangkupkan tangannya, orang ini adalah yang terkuat di antara 20 orang lainnya, kekuatannya telah mencapai bintang 8 Douzun. Selain itu dia dan 2 saudara kembarnya yang lain juga mencapai bintang 8 Douzun. Karena itu kerjasama antara ketiganya sangat bagus. Jika mereka bekerja sama, mereka akan mampu melawan Douzun bintang 9. Mata Xiao Yan kemudian beralih ke Yao Lao, kami akan berangkat sekarang, kata Xiao Yan. Baiklah, orang-orang ini baru datang setelah diundang, tidak perlu mempercayai mereka. Di sisi lain kamu dapat mempercayai 10 panatua tamu ini, mereka jauh lebih tahu akan berita di benua barat laut, kata Yao Lao mengangguk. Yao Lao tersenyum setelah melihat semua orang sudah siap, dia perlahan melangkah maju dan melambaikan tangannya, lubang spasial di puncak gunung tiba-tiba mulai berfluktuasi setelah Yao Lao melambaikan tangannya menyebabkan suara guntur dipancarkan dari lubang spasial yang terus bergema di langit sekitarnya. Sementara riak spasial dipancarkan, lubang spasial mulai berputar perlahan dan gelombang hisap mulai menyebar darinya. Yao Lao menjentikkan jarinya dan sebuah gulungan hitam terbang menuju Xiao Yan. Xiao Yan, ini adalah gulungan lubang spasial yang belum diperbaiki di sisi lain. Setelah kamu tiba, yang perlu kamu lakukan hanyalah menemukan tempat yang aman dan membukanya. Setelah itu, akan memungkinkan untuk membentuk terowongan yang akan tetap berada di tempat itu selamanya, kata Yao Lao. Xiao Yan menyimpan gulungan itu sebelum berbalik dan melesat ke lubang spasial, yang lain segera mengikuti di belakangnya.
Kekaisaran Jiama, Cailin, aku telah kembali, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Badai pasir bertiup di atas dataran merah yang tak berujung, hanya sedikit orang yang terlihat di dataran merah. Pada saat tertentu riak spasial yang kuat tiba-tiba terbentuk dan lubang hitam spasial seluas 100 kaki perlahan muncul, banyak sosok melangkah di udara sebelum perlahan pergi dan akhirnya mendarat di tanah. Apakah ini bagian barat laut benua? Kata saudara tertua Lu menyapu matanya dengan terkejut ketika dia mendarat di tanah, setelah itu dia menoleh ke Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar saudara tertua dari Lu bersaudara, Kepala Paviliun Junior, tempat ini seharusnya menjadi bagian utara dari wilayah barat laut. Lubang spasial yang dibangun oleh Kepala Paviliun Yao tidak memiliki tanda spasial yang tepat, jadi itu hanya dapat mengirim kita ke barat laut, kata seorang lelaki tua di samping Xiaoyan melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan peta dan membukanya. Benar, ini kemungkinan besar wilayah Sekte Singa yang mendalam dan aliansi Yan. Dari info yang kami dapat bagian utara ini adalah wilayah Sekte Singa mendalam, namun itu tidak masalah. Tidak banyak ahli dari Sekte Singa mendalam di bagian utara, kekuatan utama mereka saat ini telah berkumpul di perbatasan aliansi Yan. Selama kita menuju barat daya melalui beberapa lintasan, kita akan mencapai wilayah aliansi Yan, kata Panatua itu. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu dia menoleh dan melihat ke barat daya yang jauh dan melambaikan tangannya sebelum melesat dari tempat itu. Kelompok Xiaoyan bergegas langsung ke aliansi Yan di barat daya dan terbang di atas wilayah Sekte Singa mendalam. Di benteng kuning aliansi Yan nampak cukup banyak orang yang duduk di ruangan besar, namun tidak ada yang berbicara, seluruh ruangan ditutupi keheningan yang serius. Di kursi pemimpin nampak sosok cantik berpakaian merah yang bersandar di sandaran dengan cara yang agak malas, wajahnya yang dingin dan mempesona samar-samar menunjukkan kelelahan. Semuanya, pasukan Sekte Singa mendalam semakin menekan kita, sepertinya mereka akan menyerang kita dalam waktu kurang dari 3 hari, kata Cailin perlahan menyapu pandangannya. Hai Bodong, Fama, Guhe, dan lainnya semuanya tampak sedikit lebih tua, namun doci mereka jelas telah meningkat selama bertahun-tahun ini. Semua orang terdiam saat mendengar kata Cailin. Kekuatan Sekte Singa terlalu kuat, jumlah douzun mereka jauh melampaui kita bukan tandingan mereka dalam pertarungan langsung, kata Xiao Ding dengan getir. Kita tidak bisa maju atau mundur, jadi kenapa kita tidak bertarung sampai akhir? Kata Xiao Li. Dari apa yang dikatakan Xiao Yi, saudara ketiga seharusnya bergegas kembali ke aliansi Yan, kata Xiao Ding. Kata-kata Xiao Ding segera menyebabkan keributan, mata sebagian besar orang di ruangan terangkat, bahkan Cailin di kursi pemimpin tiba-tiba memfokuskan matanya pada Xiao Ding. Sementara semua orang berpikir tentang Xiaoyan, puluhan sosok bergegas dari kejauhan, dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di pegunungan hijau. Kepala Paviliun Junior, area di depan kita adalah wilayah aliansi Yan. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai benteng pada malam hari, kata seorang Panatua menyapu matanya setelah mendarat di gunung. Dari info yang ada, kelompok Sekte Singa yang mendalam memiliki sekitar 30 orang douzun, di sisi lain aliansi Yan memiliki paling banyak 10 douzun, jumlah ahli kedua belah pihak benar-benar tidak seimbang, kata Panatua itu. Xiaoyan sedikit mengangguk dan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Berapa banyak ahli douzun bintang 6 yang dimiliki Sekte Singa mendalam? Tanya Xiaoyan. Sekte Singa seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 douzun, ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang 8 douzun, namun kami tidak tahu apakah Sekte Jiwa diam-diam telah mengirim orang yang lebih kuat, kata Panatua itu. Xiaoyan mengangguk, ayo pergi, kita akan meningkatkan kecepatan dan mencoba mencapai benteng sebelum malam. Kata Xiaoyan melambaikan tangannya, kakinya menempel di tanah, ruang di depannya berfluktuasi dan tubuhnya perlahan menghilang, kelompok besar di belakangnya segera mengikutinya. Sementara kelompok Xiaoyan bergegas ke benteng, kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng, mengungkapkan sosok yang tak terhitung jumlahnya, teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar bahkan pegunungan mulai bergetar karena teriakan pertempuran ini. Banyak prajurit dari aliansi Yan berdiri di dinding benteng yang menjulang tinggi menyaksikan lautan sosok di kejauhan dengan ekspresi tegang. Semua orang menghela nafas panjang di dalam hati mereka, mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding.
Ada sosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang sempit dan ketat. Armor keras itu kesulitan menyembunyikan lekuk pinggangnya, bahkan wajah dinginnya yang mempesona tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Mereka akhirnya menyerang, gumam Cailin menatap sosok hitam yang tersebar di kejauhan. Tangannya perlahan menyentuh pedang panjang di pinggangnya yang ramping. Dia mengatupkan bibir merahnya saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan yang dingin. Cailin, kamu harus membawa Xiao Xiao pergi jika kami gagal menahan mereka, kata Xiao Ding yang duduk di kursi roda, matanya menatap sekelompok besar sosok hitam di kejauhan. Xiao Xiao adalah anak dari saudara laki-laki ketiga, tidak ada yang harus terjadi padanya, kata Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Cailin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata dari keduanya. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya, ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun, dia tampak seperti batu giok yang diukir indah dan sangat imut, ada simbol ular kecil 7 warna di dahinya. Matanya yang besar dan hitam mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia kecilnya, bukankah dia akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dia dewasa? Cailin menatap gadis kecil itu, ekspresi menyayangi muncul di matanya yang dingin, dia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu sepertinya sadar bahwa suasananya tidak tepat, tetapi dia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher jenjang Cailin saat dia berkata dengan suara yang lembut, Ibu, tidak perlu takut, paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali. Cailin meringkuk bibirnya saat mendengar ini dan memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya dan memandang Xiaoyi. Apakah dia benar-benar akan kembali? Kata Cailin dengan lembut bertanya. Dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu dia mencapai paviliun bintang jatuh. Dia pasti akan bergegas secepat mungkin, kata Xiaoyi mengangguk. Cailin dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala kecil Xiao Xiao di pelukannya. Setelah itu dia menatap Xiaoyi, jika benteng ini jatuh, kau harus membawa Xiao Xiao pergi. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan apapun yang dia lakukan bahkan jika aku mati, kata Cailin. Xiaoyi sedikit terkejut sebelum mengangguk pelan. Cailin, kamu telah melakukan terlalu banyak untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan secara resmi menikahimu, kata Xiao Ding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tindakan Cailin. Kakak laki-laki benar, begitu anak kecil itu kembali, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini, kata Xiao Li mengangguk. Mari kita selesaikan dulu masalah di depan kita sebelum membicarakan hal ini, kata Cailin menempatkan Xiao Xiao kecil yang masih dalam pelukannya ke bawah. Sosok Xiaoyan juga muncul di benaknya, dia dengan lembut menggigit bibirnya yang merah saat emosi yang rumit melintas di matanya. Segalanya akan baik-baik saja jika ratu dari suku ular tidak menikah, tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia akan sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa, karena itu Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah berpisah selama bertahun-tahun, perasaan itu tidak luntur, sebaliknya sosok itu telah terukir lebih dalam ke dalam ingatannya. Sebuah suara genderang yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kejauhan saat Cailin berdiri. Segera banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan melayang di langit dengan doci yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria paruh baya yang tampak kuat berdiri di langit dengan pedang emas besar di tangannya. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Suaranya yang keras bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Medusa, kamu seharusnya sudah memikirkan semuanya. Apakah kamu akan menyerah atau akankah sekte singa mendalam akan membantai semua orang aliansi Yan? Teriak si Qian tersenyum dingin. Kilatan dingin melintas di mata Cailin ketika dia mendengar kata sombong yang bergema di langit. Dia dengan lembut mengambil langkah maju dan melirik banyak sosok di langit yang jauh. Suaranya yang tenang tidak bergetar bahkan sedikit pun karena situasi saat ini.
Aliansi Yan hanya memiliki prajurit yang berani mati dalam pertempuran dan tidak akan ada yang menyerah, kata Medusa. Sikian berdiri dengan bangga di langit, pedang emas besarnya memantulkan kilau yang pekat, dia tidak merasa kesal saat mendengar kata-kata Cailin, sebaliknya dia tertawa keras. Panas di matanya menjadi lebih padat, wanita dengan karakter kuat seperti itu lebih cocok dengan seleranya, siapa di wilayah barat laut yang tidak menyadari Cailin yang dingin dan indah dari aliansi Yan, jika dia bisa menangkapnya dalam pertempuran ini dan menjadikannya wanitanya, pertempuran lain tidak akan berarti apa-apa. Medusa, kamu harus menyadari dengan jelas bahwa dengan bodohnya menolak, dengan kekuatanmu tidak mungkin untuk membandingkan dengan kami. Selama aliansi Yan setuju untuk tunduk pada sekte singa mendalam dan menyerahkan semua anggota klan Xiao, saya akan menjamin bahwa tidak ada satu orang pun dari aliansi Yan yang akan terluka. Kata Sikian tertawa keras. Cailin hanya melirik Sikian yang tertawa sebelum teriakannya yang dingin terdengar di langit, aktifkan formasi. Dimengerti? Kata banyak ahli menanggapi teriakan Cailin, segera langit di luar benteng bergetar dan penghalang energi yang sangat besar perlahan menutupi seluruh benteng. Pemanah, bersiaplah! Teriak Cailin sekali lagi dengan dingin, segera suara derit busur yang ditarik terdengar, banyak balista setinggi 80 kaki dengan cepat diisi dengan anak panah tajam dan panjang. Sikian tanpa sadar mengerutkan keningnya ketika dia melihat Medusa mengebaikannya. Sikian, berhentilah mengucapkan omong kosong seperti itu, jika kamu menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya kepadamu begitu benteng itu jatuh. Jika anggota klan Xiao itu akhirnya melarikan diri, kamu harus memikul tanggung jawab, kata Tianzun ke-9 dengan suaranya yang dingin dan menyeramkan tiba-tiba terdengar dari belakang sementara Sikian mengerutkan keningnya. Ekspresi Sikian nampak berubah ketika dia mendengar suara itu, dia menoleh dan melihat Tai Beng di belakangnya. Tianzun ke-9 terlalu khawatir, aliansi Yan saat ini hampir mati, kekuatan kecil itu bahkan tidak layak disebut di mata kita, bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Xiao melarikan diri? Jawab Sikian tersenyum. Kamu harus memahami akibatnya jika ada kecelakaan terjadi, kata Tai Beng meliriknya dan merasa sedikit tidak sabar. Sikian ini hanya memiliki kekuatan bintang 6 Douzun. Namun dia sangat sombong. Sikian sepertinya juga menyadari ketidaksabaran Tai Beng, dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi sebelum mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Medusa. Medusa, kesempatan terakhir telah ditolak olehmu, semuanya dengarkan, menyerang, teriak Sikian seraya mengangkat tangannya, segera pasukan di luar benteng tiba-tiba melepaskan teriakan pertempuran yang mengguncang setelah mereka mendengar teriakan Sikian, banyak pasukan segera menyerang benteng dengan niat membunuh yang melonjak. Ekspresi semua prajurit di benteng sedikit suram saat merasakan aura pembunuhan yang tiba-tiba menyebar ke langit, tangan mereka mengencang mencengkram senjata. Gelombang suara angin deras segera meletus dari benteng ketika banyak pasukan menyerbu masuk, anak panah besar yang tak terhitung melesat dan menghantam pasukan sekte singa dan jeritan sengsara tiba-tiba terdengar. Cailin menyaksikan pasukan yang berjatuhan sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, ada 100 sosok berdiri di tempat itu, di belakang 100 sosok ini ada banyak Dou Wang dan Dou Huang yang padat mengepakkan sayap douci mereka. Menyerang, hancurkan penghalang energi benteng, teriak Sikian saat mengawasi pasukan di bawah yang telah dihentikan ribuan kaki dari benteng dengan wajahnya yang acuh tak acuh. Pasukan di bawah terdiri dari pasukan yang lemah, pasukan yang benar-benar bisa mengguncang aliansi Yan adalah para Dou Wang dan Dou Huang di langit. Para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran dengan lambaian tangan Sikian. Mereka dengan cepat mendekati benteng dengan teriakan keras terdengar dan gelombang demi gelombang pilar douci yang kuat melesat keluar dari tangan mereka dan meluncur ke arah benteng dan menghantam penghalang energi dari segala arah hingga menyebabkan penghalang nampak berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Di sisi lain, semua ahli di kelas Dou Wang di dalam benteng membalas dan menstabilkan penghalang energi. Para pemanah, tembak ke atas, teriak Cailin. Kata-kata Cailin baru saja terdengar ketika panah besar bergeser dan menembak ke langit, cukup banyak tubuh dengan paksa ditembus oleh serangan ini dan mayatnya jatuh ke tanah. Pertempuran berdarah ini telah menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak menjadi gila karena pertempuran, banyak douci kuat yang melesat ke langit dan dengan kejam bergantian menyerang satu sama lain, serangan yang sangat padat terus-menerus menghantam penghalang energi menyebabkan penghalang berguncang dengan kuat.
Si Qian menyaksikan penghalang energi yang terus beriak dari langit, dia tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan isyarat tangan, segera kelompok Douzong dan Douzuns perlahan berjalan ke depan, ada 30 sosok dengan doqi yang sangat kuat, munculnya orang-orang ini menyebabkan seluruh tempat sedikit bergetar. Cailin dan lainnya nampak berubah ekspresinya saat melihat para Douzong dan Douzun yang muncul, ratusan anak panah besar yang datang seketika meledak sebelum bisa mencapai kelompok Douzong dan Douzun. Mereka akhirnya berhenti sebelum serempak berteriak dengan dingin, gelombang demi gelombang douqi yang kuat segera melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit akhirnya membentuk binatang energi raksasa. Binatang energi raksasa yang terbentuk berjalan melalui udara kosong dan dengan kejam menghantam penghalang energi benteng di depan banyak tatapan tertegun kelompok aliansi Yan. Riak energi melingkar mulai menyebar dengan cepat sebelum akhirnya penghalang energi benteng meledak dan hancur di tengah suara ledakan keras. Cailin perlahan mengepalkan tangannya saat penghalang energi hancur, suaranya yang dingin segera bergema di benteng. Semuanya, kita tidak akan mundur. Jika hatimu masih memiliki keberanian, ambil senjatamu dan bertarung sampai akhir. Kata-kata Medusa langsung menyebabkan mata semua prajurit aliansi Yan seketika memanas, raungan kemarahan segera menggema di langit. Senyuman ganas muncul di wajah Si Qian saat dia menyaksikan penghalang energi benteng yang hancur, dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, menyerang. Setelah teriakan Si Qian terdengar, banyak Dou Wang dan Dou Huang segera menyerbu ke depan dengan cara yang kejam. Cailin meraih pedang panjang di pinggangnya saat dia melihat banyak sosok yang menyerang. Douqi yang kuat segera melonjak dari tubuhnya sebelum mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya bilah pedang besar segera menebas dan membelah belasan Dou Huang menjadi dua. Pada saat yang sama, banyak prajurit di benteng segera bangkit saat melihat Cailin menyerang. Mereka bertabrakan keras dengan pasukan yang kuat dari Sekte Singa dan suara pertempuran bergema di langit. Xiaoyi, aku akan menyerahkan Xiao Xiao padamu, jagalah dia dengan baik. Kata Cailin menoleh ke Xiaoyi di sampingnya. Xiaoyi dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Meskipun Xiao Xiao kecil masih kecil, dia sepertinya merasakan perbedaan situasi saat dia buru-buru memeluk kaki Cailin. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menatap Cailin dengan mata yang berkaca-kaca. Patuh, jangan takut, ibu akan pergi dan mencarimu sebentar lagi, kata Cailin dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao. Senyuman manis muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah itu, dia menyerahkan Xiao Xiao kepada Xiaoyi. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di matanya, namun Cailin hanya bisa mengatupkan giginya, berbalik, dan bergegas ke langit. Douqi yang kuat melonjak di tubuhnya saat dia dengan cepat membunuh beberapa Douwang di depannya. Si Qian, apa kamu berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini? Kata Cailin berdiri di langit, matanya dengan dingin menatap Si Qian di kejauhan saat dia dengan dingin berteriak, bagaimana saya bisa menolak undangan kecantikan? Kata Si Qian tertawa keras, bilah pedang emas di tangannya berayun, kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilatan. Kedua matanya membara saat mengamati sosok yang sangat halus dan mempesona di depannya. Lekuk tubuh Cailin hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang ketat membuat nafsunya tiba-tiba bangkit. Makhluk mempesona seperti ini sangat langka. Benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiao Yan itu. Begitu aku merebutnya, kecantikan seperti itu akan menjadi milikku, pikir Si Qian tersenyum dingin. Cailin tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah melihat tatapan Si Qian. Douqi melonjak di tubuhnya saat tubuhnya bergerak dan muncul di samping Si Qian dalam sekejap dengan pedang tajam yang akan menghantam semua titik fatal di tubuh Si Qian. Ekspresi Si Qian mungkin tampak tenang saat menghadapi Cailin, tetapi hatinya menjadi berhati-hati. Cailin tidak lebih lemah darinya, pengalaman bertarungnya pasti lebih besar darinya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, karenanya dia tidak berani meremehkannya. Pedang emas besar di tangannya segera diayunkan dan memblokir serangan pedang tajam. Sementara Cailin dan Si Qian terlibat dalam pertempuran sengit di langit, area dalam radius 1000 kaki dari benteng itu dipenuhi dengan pertarungan yang kacau. Para ahli dari aliansi Yan semuanya telah maju, kedua belah pihak saling bentrok dan pertempuran sengit yang berapi-api segera meletus. Selama pertempuran sengit terjadi antara kedua belah pihak, beberapa ahli yang secara tidak sengaja membiarkan lawan mereka mengambil celah dan membunuh mereka, bahkan beberapa Douzong tidak bisa melindungi diri mereka sendiri.
Jika mereka tidak beruntung, mereka akan dikepung dan diserang oleh lebih dari belasan lawan yang mengakibatkan mereka menarik diri dari cedera serius, yang tidak beruntung akan terbunuh di tempat. Sementara pertempuran di benteng telah menjadi pertarungan yang sengit dan kacau. Tai Beng di langit dengan mata acuh tak acuh saat dia menyaksikan pertempuran yang terus meletus, senyuman dingin muncul wajahnya. Di matanya, semua orang yang mati adalah jiwa, mereka akan tersedot ke tanah oleh kekuatan yang tidak biasa ketika mereka mati, bahkan jiwa-jiwa yang lemah tidak akan lolos. Bertarunglah sampai mati, semakin banyak kematian semakin bagus, gumam Tai Beng tersenyum dingin. Di sisi lain Xiao sedang memeluk Xiao Xiao, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar doci racun yang menghantam ahli sekte singa yang menyerbu masuk ke benteng hingga mereka memuntahkan darah hitam dan ambruk. Xiao membiarkan Xiao Xiao kecil menyembunyikan matanya di bahunya, baru saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya, hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Saat ini jumlah dan kekuatan pihak lain lebih unggul, meskipun mereka bisa memblokir pihak lain untuk beberapa waktu, itu tidak bisa bertahan lama. Kakak Xiao, kamu harus membawa Xiao Xiao dan pergi, tempat ini tidak akan bisa bertahan lama, teriak King Lin tiba-tiba terdengar dari samping. Xiao menoleh ke King Lin, pada saat ini King Lin sudah memanggil semua ahli yang bisa dia kendalikan. Teriakan King Lin baru saja terdengar ketika beberapa sosok tiba-tiba bergegas dan melayang di langit. Kamu berpikir untuk pergi? Bagaimana bisa begitu mudah? Kata beberapa sosok yang baru saja muncul. Kelompok Douzun. Gumam Xiao mengerutkan keningnya setelah melihat beberapa Douzun yang muncul. Hanya beberapa Douzun bintang 3 berani bertindak lancang di sini. Teriak King Lin dengan dingin, tubuhnya bergerak dan dia menyerang ke depan. Para ahli yang dikendalikannya juga menembak pada saat bersamaan. Mereka menyerang dan mengepung beberapa Douzuns itu. Xiao cepat pergi, teriak Tian Huo tiba-tiba muncul di samping Xiao ketika King Lin bertindak untuk menahan beberapa Douzuns itu. Mata Tian Huo menatap tajam ke kejauhan dan melihat kelompok besar Douzuns dari Sekte Singa Mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Tian Huo tidak menunggu jawaban Xiao setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian tangannya dua Douzun aliansi Yan bergegas dan muncul di sampingnya. Sambil berteriak keras, Tian Huo menekan kakinya ke tanah saat tubuhnya melesat memimpin untuk maju. Sepasang Douzuns mengikuti di belakangnya. Kilatan tajam melintas di mata Xiao saat melihat Tian Huo bergegas menyerang. Dia memeluk Xiao Xiao dan mulai mundur dengan tergesa-gesa, namun dia baru saja mundur tidak jauh ketika sosok pria tua muncul dari kabut hitam saat rantai di tangannya dengan kejam menembak ke arah Xiao Xiao di pelukan Xiao. Bajingan! Gumam Xiao dengan geram ketika dia melihat sosok tua itu menyerang Xiao Xiao. Dia melambaikan tangannya dan pilar douci beracun langsung melesat keluar dan menghancurkan rantai hitam. Setelah itu kaki Xiao menekan tanah dan melesat pergi. Xiao baru saja mundur tidak jauh ketika satu suara terdengar, "Kemana kamu bisa lari?" Kata sosok hitam yang lain yang tiba-tiba muncul sambil melepaskan telapak tangan ke arah Xiao. Sementara sosok hitam ini menyerang, sosok tua yang lain sekali lagi bergegas, mereka menyerang Xiao dari kedua sisi. "Xiao Li, tangkap Xiao Xiao!" Teriak Xiao yang ekspresinya sedikit berubah ketika dihadapkan dengan serangan gabungan bintang 6 Douzuns. Pada saat yang sama, racun douci yang sangat mematikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah saat dia menahan serangan gabungan dari dua Douzuns. Xiao Li yang tak jauh di sana menyadari bahwa Xiao dikepung dan diserang. Dia buru-buru bergerak ketika dia melihat Xiao melepaskan Xiao Xiao ke arahnya. Dalam beberapa lompatan dia telah sampai di belakang Xiao Xiao. Namun satu sosok telah mencapai Xiao Xiao ketika Xiao Li baru saja mengulurkan tangan untuk meraihnya. Telapak tangan sosok itu menghantam dada Xiao Li menyebabkan Xiao Li terhempas mundur dan memuntahkan darah. "Bajingan!" teriak Xiao Li saat kemarahan melonjak di wajahnya ketika dia melihat bahwa sosok itu telah menyerangnya secara diam-diam dan berbalik dan menangkap Xiao Xiao di udara. Cailin yang sedang melawan Sikian di kejauhan langsung menjadi pucat saat dia melihat itu. "Medusa, cepat menyerah, kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam," teriak sosok tua kurus dengan kejam saat meraih Xiao Xiao di depan banyak tatapan terkejut. Namun suaranya yang kejam baru saja terdengar ketika sebuah tangan tiba-tiba muncul dan mencengkram tenggorokannya hingga hancur dan tewas seketika.
Sosok pria muda yang tiba-tiba muncul secara sembarang membuang mayat lelaki tua itu sebelum mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil itu yang menggunakan matanya yang hitam dan besar untuk menatapnya. Senyuman lembut muncul di wajahnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat Cailin dan lainnya di kejauhan. "Maaf, aku sudah datang terlambat," kata Xiaoyan tersenyum tipis. "Xiaoyan, adik ketiga, ketua aliansi," seru banyak orang dengan cepat tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, kegembiraan liar tiba-tiba melonjak, sorakan kegembiraan tiba-tiba bergema di atas benteng. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar seruan gembira itu, dia baru saja akan berbicara ketika alisnya sedikit terangkat saat sesosok muncul di belakangnya dengan telapak tangannya yang dengan kejam akan menghantam punggungnya. Hati-hati, serangan mendadak itu menyebabkan banyak orang terkejut dan buru-buru memperingatkannya. Namun suara teredam tiba-tiba muncul saat teriakan hati-hati itu terdengar. Wajah semua orang menjadi tercengang ketika mereka melihat Douzun dari Sekte Singa Mendalam langsung terhempas mundur dan memuntahkan darah. Mata Douzun itu dipenuhi dengan keterkejutan, dia bahkan tidak bisa melihat kapan Xiaoyan menyerang. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan melihat kelompok aliansi Yan yang kewalahan sebelum melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Mulailah menyerang." Gelombang doci yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari langit tidak jauh setelah Xiaoyan melambaikan tangannya. Segera banyak sosok muncul satu demi satu dan semua orang melihat puluhan sosok yang muncul di atas benteng dalam sekejap. Kelompok Douzun, gumam kelompok aliansi Yan maupun Sekte Singa Mendalam tertegun ketika mereka melihat kelompok besar Douzun yang muncul di atas benteng. "Sungguh barisan yang menakutkan," gumam Xiao Ding, "Hai bodong," dan lainnya saat menatap kelompok besar Douzun di langit. Setidaknya ada 30 Douzun dalam kelompok besar itu. Banyak mata menatap Xiaoyan yang memeluk Xiao Xiao kecil dengan kejutan dan kegembiraan melonjak di hati mereka. "Semuanya, ayo serang, biarkan kita merasakan betapa kuatnya Douzun dari Sekte Singa itu," teriak Panatuahu tertawa ke arah langit. Dia melangkah melalui udara kosong dan meluncur ke arah kelompok Sekte Singa Mendalam. Yang lain di belakangnya juga tertawa dan menembak ke depan dengan douci yang melonjak di tubuh mereka. Xiaoyan hanya tersenyum melihat situasi itu, dia menunduk dan menatap gadis kecil di pelukannya yang telah menatapnya dengan mata hitamnya yang besar untuk waktu yang lama. "Siapa namamu?" Xiao Xiao. Jawab gadis kecil itu menatap Xiaoyan. Meskipun dia tidak terbiasa dengan penampilan Xiaoyan, perasaan khusus terkait yang berasal dari garis keturunannya menyebabkan dia tidak berhati-hati terhadap Xiaoyan. Perasaan yang tidak biasa melonjak di hati Xiaoyan ketika dia melihat wajah Xiao Xiao kecil yang lucu. Dia tersenyum dan mencubit hidung kecilnya sebelum bertanya, "Apakah kamu tahu siapa saya?" Xiao Xiao kecil dengan serius menatap Xiaoyan saat mendengar pertanyaan itu. Sesaat kemudian dia akhirnya menggunakan bisikan yang sangat lembut untuk menjawab, Apakah kamu ayah? kata Xiao Xiao. Kata lembut itu menyebabkan hati Xiaoyan bergetar hebat. "Anak yang baik," kata Xiaoyan dengan senyuman yang sangat cemerlang dan hangat perlahan mekar di wajahnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.